Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sekarang kita akan belajar tentang macam-macam benda. Ya, sebelum kita mulai, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang dibuka halaman 13 yang tema 3 ya, tematik tema 3 halaman 13. Ya, benda ini terbuat dari kayu ya. Benda itu bahan pembuatnya banyak sekali ya. Ada yang dari kayu, ada juga dari kaca, dari logam ya. Semuanya mempunyai kelebihan masing-masing ya. Misalnya yang terbuat dari kayu contohnya apa? Banyak sekali ya. Misalnya meja, kursi, lemari itu semua dari kayu ya. Bisa juga yang dibuat dengan kerajinan, contohnya figura, patung, topeng, mainan. Nah, kayu itu sendiri mempunyai berbagai macam jenis ya. Harus pintar memilih-milih ya supaya tahan lama. Misalnya kayu yang paling bagus itu yang biasanya digunakan itu adalah kayu jati. Karena kayu jati mempunyai kelebihan bisa bertahan hingga puluhan hingga ratusan tahun ya. Beda dengan jenis kayu yang lain, contohnya kayu trembesi, kayu sengon, itu mempunyai kekurangan karena bisa dimakan rayap dan serangga lainnya. Beda dengan kayu jati ya. Kemudian dari mana kayu itu didapat, Bu? Banyak sekali. Biasanya kayu itu ditanam di hutan ya, karena hutan itu mempunyai berbagai fungsi. Selain untuk menanam kayu, juga untuk mengendalikan banjir ya. Karena air yang turun itu ditahan oleh daun-daun, oleh akar pohon yang begitu banyak. Jadi kalau hutannya gundul bisa terjadi banjir. Cara menanggulanginya gimana? Kalau kita menebang pohon harus segera dilakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali. Ya, jadi hutannya tidak gundul lagi. Kemudian selain bahan tadi yang terbuat dari kayu, ada lagi yang biasanya kita gunakan. Ada kertas, tisu, itu juga kardus, itu semua terbuat dari kayu. Nah, caranya gimana, Bu? Kayu kok bisa dibuat kertas ya? Sekarang dibuka halaman 21 ya. Cara membuat kertas itu sendiri, yang pertama itu kayunya itu dipotong, dibersihkan kulitnya, kemudian dipotong-potong sampai berukuran kecil, sekecil korek api. Kemudian dipanaskan hingga lunak menjadi bubur. Setelah itu bubur ini disebut dengan pul ya, PULP ya, pul. Kemudian bubur ini dicampur dengan air, diproses, kemudian dimasukkan di mesin dan diayak, diperas sampai airnya habis ya. Kemudian tinggal ampasnya. Ampasnya ini disebut dengan selulosa. Nah, kemudian selulosa itu digiling lagi hingga pipih. Setelah itu membentuk lembaran kertas yang besar sekali ya. Nah, setelah membentuk lembaran kertas, kemudian dipotong-potong sesuai dengan yang kita inginkan ya. Itu proses pembuatan kertas ya. Nah, sekarang bahan selain dari kayu tadi apa aja? Dari kaca, ada juga dari logam, ada dari karet ya. Dibuka halaman 36 ya. Nah, dari kaca contohnya apa? Contohnya cermin, gelas ya, piring. Nah, ini mempunyai sifat kedap air ya, tahan panas hingga apa? Biasanya digunakan pada peralatan rumah tangga ya. Karena apa? Bisa tahan panas, kedap air itu ya, kayak piring, gelas. Kemudian yang terbuat dari logam, sifatnya gimana? Sifatnya tidak menyerap air dan tidak mudah terbakar, menghantarkan panas dengan baik. Jadi biasanya pada panci, sendok ya, peralatan rumah tangga juga. Kemudian
ada lagi benda yang terbuat dari karet. Nah, ini contohnya balon, bola, sarung tangan, ban gitu ya. Itu macam-macam benda dan pembuatnya. Sekarang pasti banyak sekali ya benda di rumah kalian. Ya, benda-benda yang ada di rumah kalian itu pasti banyak yang sudah tidak digunakan. Jadi terjadi masalah sampah sekarang, sampah plastik di mana-mana. Dan bagaimana solusinya? Lihat, ini halaman 29. Ini banyak sekali benda yang tidak digunakan dan memerlukan waktu yang lama untuk menguraikannya. Contohnya tisu toilet bisa sampai 2-4 minggu baru bisa terurai. Terus kulit jeruk, pisang, sayuran, ya ini bisa 2-5 minggu dan seterusnya. Ada juga yang tidak bisa diuraikan, styrofoam. Ya, halaman 29 ini ya, macam-macam sampah dan waktu yang diperlukan untuk mengurai secara alami. Sekarang kalian lihat halaman 30. Banyak sekali sampah ya di sini. Sekarang cara menanggulanginya gimana? Kita dapat menanggulangi dengan 3 cara. Yang pertama, reduce atau mengurangi. Kemudian reuse, menggunakan kembali. Dan yang terakhir, recycle atau mendaur ulang. Contoh reduce gimana Bu? Misalnya kalian belanja di swalayan atau di minimarket atau di warung, kalian bawa tas sendiri, jadi tidak perlu minta plastik dari sana. Jadi nanti dapat mengurangi sampah plastik karena kalian membawa tas yang bisa digunakan kembali ya. Kemudian reuse gimana Bu? Misalnya botol plastik, misalnya kalian beli botol minum sudah tidak bisa dipakai. Daripada dibuang, bisa digunakan lagi, bisa dipotong atasnya, kemudian bawahnya buat pot ya. Kemudian yang terakhir, recycle atau mendaur ulang sampah plastik. Biasanya ini dilakukan oleh pabrik ya, bisa didaur ulang, bisa misalnya botol-botol itu diolah lagi, bisa dijadikan bahan yang lain gitu ya. Sudah dari Bu Guru. Jangan lupa untuk selalu belajar, selalu taat sama orang tua ya. Sudah dari Bu Guru, kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Kita kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.